Assalamualaikum semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Yahya baru pulang dari rumah Oma. Yahya mau menuju ke rumah Dokter Rusdi untuk berobat karena Yahya lagi kena disentri, badannya panas dan pilek. Nah, ini adalah suasana pasar Mega Asri yang ada di dekat rumah Oma. Yahya terlihat sangat lesu dan matanya cekung sekali karena dari semalam BAB. Berangkat ke Sukajadinya kami itu kemarin siang sekitar jam 3-an dan sampai di Handayani itu maghrib, terus langsung makan dan kami langsung tidur, dan pagi ini langsung menuju dokternya karena kalau dibiarkan lama-lama diare itu berbahaya sekali, bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, di perjalanan Yahya tertidur, mungkin dia juga lelah karena semalam sering sekali BAB. Selama pandemi, tepatnya setelah beberapa saat Dikara lahir, kami itu sudah jarang sekali ke kota, atau lebih tepatnya kami biasanya sudah cuma sampai di Handayani saja, dikarenakan takut ya, apalagi kami mempunyai anak bayi, jadi mending di rumah aja. Kecuali ketika Dikara dapat waktu jadwal untuk imunisasi baru kami ke rumah sakit, dan itu pun kakak tidak diajak, jadi kakak sudah lama sekali tidak ke kota. Nah, ini suasana kota Palembang sekarang dan kami mulai memasuki belokan untuk menuju rumah Profesor Dr. Rusdi SPA konsultan. Ini senior banget. Dan Yahya dari awal lahir dia kena penyakit kuning, berobatnya sama Dokter Rusdi. Di dokter ini obatnya itu tidak memakai dosis tinggi, dan jika tidak begitu penting dokter biasanya tidak akan memberi obat. Seperti waktu Dikara sakit kuning kemarin, dokternya tidak merekomendasikan obat apapun, hanya memperbanyak cairan. Nah, ini kami sudah sampai di rumah Dokter Rusdi. Rumahnya, perkarangannya luas sekali, dipenuhi kolam-kolam ikan. Tuh, suasananya luas sekali, perkarangannya. Dan dokter itu biasanya prakteknya itu di sebelah kiri. Nah, di sana itu tempat prakteknya. Alhamdulillah dokternya ada. Dikara tertidur, jadi dibangunkan dan digendong oleh papa karena mama ya tidak begitu sanggup untuk menggendong Dikara yang beratnya seperti. Dikara bingung mau diajak kemana, dia belum mengerti kalau dia akan. Plusnya lagi berobat di sini, kita tidak perlu berkerusuhan atau berdesak-desakan, apalagi kalau kita menyempatkan untuk berangkat pagi. Nah, ini kami langsung saja masuk ke ruangan karena dokternya sudah ada. Tidurin situ, Pak. Ayo, ada sakit nih. Disentri dok, ada lendir dan darah. Ada lendir darah kapan mulai? Mulai dari kemarin. Dokter langsung memeriksa Dikara. Di sini tidak ada perawatnya dan kita merasa tenang karena dokter langsung yang memeriksa anak kita. Kemudian ini Dikara diminta untuk menimbang berat badannya. Setelah dicek berat Dikara ada 13 kg, padahal kemarin itu sempat di angka 14 kilo. Mungkin karena dia sering BAB jadi cairannya berkurang. Dan dokter sedang meresepkan obat, Dikara menunggu di luar. Akhirnya kami pulang dan kakak takjub sekali dengan dokternya. Kata kakak, hebat benar, sebentar sekali udah langsung tahu dan meresepkan obat. Ya, itulah namanya ilmu pengetahuan. Semuanya itu tidak bisa didapat langsung kalau kita tidak belajar. Ini pembelajaran.
kami mau nebus obat di apotek Dempo. Nah, itu dulu di sini. Di tempat lahirnya di Kara. Ini kalau kakak jemput ya. Ayo di Kara. Ini kota Palembang guys. Wih, poldanya mantap. Bagus sekali, Polda Sumsel guys. Oh, sebelahnya BSD. Ini duit siapa nih? Ya, Oma. Nah, ini tempat mama operasi. Ya, rumah sakit Muhammad Kusim guys. Terbesar se-Sumsel. Rujukan nasional. Kereta. Itu kereta listrik ya? Ini Caritas. Nah, ada lagi kan? Itu kereta lagi. Itu kereta. Oh, kereta kota tuh kota ya? Di sini tempat kakak dulu pas masih di dalam perut sering periksa. Guys, Caritas. Mana airnya? Nah, kita mau tebus obat kalah ke Dempo. Pasar Cinde guys. Ramai sekali. Yang ke kota dulu asli ke mall ini. Ini guys. Kita akan belok. Banyak pikiran. Belok guys. Jadi lupa jalur. Buat guys. Kalau udah ke kota. Kalah. Tepak. Apotek guys. Sebelahnya Galaan Naga Mulia. Masih tutup guys, Demponya. Apotek Dempo tutup. Maka kami ke Naga Mulia. Semoga ada. Sebab merakyatnya dokter ini, kalian percaya obat racikan ini guys hanya 20.000. Baik banget dokternya, semoga kalau lekas sembuh. Nah, mampir di sini guys. Jahat tuh. Mana Mi yang promo itu Mi? Guys, kami kesini aja. Situ. Karena pizzanya belum buka, Oke, kami kesini, ke guys. toko sebelahnya aja, Ampun. ke Brezri. Di sini roti-rotinya enak sekali. Dan kakak itu kunam sekali memilih donat idola dia, yang memang sudah lama sekali dia Satu idam-idamkan. lagi. Padahal mamanya kacang itu, naik kacang. pengen beli roti-roti yang ada di sebelah sana. Kalah guys. Dan ini di Kara seperti biasa, di Kara itu tidak pernah mau mantep. Dan ini dia lagi marah sekali dengan mamanya karena tadi diangkat ketika dia duduk di depan toko pizza. Nah, ini di Kara lagi makan rotinya. Rotinya besar sekali. Harganya sekitar 13 sampai 14 ribuan. Guys, Tapi kalau makan kue ini sangat lembut dan di dalamnya ada coklatnya. Kakak sampai Nah, terus bilang, guys, "Enak kan sekali ini teman Brezri, roti Mama." adik yang." Dan seperti biasa yang menghabiskan adalah kakak. Karena tadi di jalan di Kara ngamuk-ngamuk gak jelas. Mungkin karena masih marah dengan mamanya, akhirnya papanya tidak konsen dan kami berhenti di sebuah masjid di Sumbawa di samping sekolah pertanian. Di sini masjidnya luas sekali dan ada kolam ikan nilainya. Yahya diajak melihat-lihat ikan yang ada di kolam itu, tapi mama agak sedikit khawatir karena di Kara ini kan sering sekali berjalan tanpa arah, maka harus butuh perhatian ekstra. Nah, ini keadaan masjidnya banyak sekali pilar-pilar luas
Tapi di sini nyaman karena sepi, apalagi ini masih pagi, belum jam untuk sholat, jadi langsung berhenti ke sini. dan bersih sekali masjidnya, banyak sekali tumbuh-tumbuhan, sejuk, rindang, enak sekali untuk beristirahat. Dan di sini memang banyak sekali orang-orang yang dalam perjalanan biasanya beristirahat. Namun ini karena mungkin pandemi, jadi mulai berkurang orang yang ada di sini. Biasanya banyak ini orang yang sekedar beristirahat sambil beribadah. Nah, Yahya menunjuk ke segala arah, dia ingin berjalan ke sana kemari, tapi posisinya Papa sedang capek karena habis mengemudi, dan kakak biasa tidak bisa untuk diajak kerjasama. Nah, ini Dikara mau berjalan ke WC. Akhirnya Papa mengajak Dikara berjalan di atas fiber itu, di bawahnya transparan langsung menuju kolam, tapi begitu mengerikan karena sepertinya tidak begitu kuat. Jadi mau memutuskan untuk mereka supaya Ini depannya. berangkat dari sana, dan akhirnya kami bermain di teras masjid. Nah, ini depan masjidnya. Dikara senang sekali kalau melihat luas lapangan luas, karena dia bisa berlari ke sana kemari, apalagi masjid ini bersih sekali. Dia mengikuti kakaknya ke sana kemari. Tuh, lihat dia senang sekali berjalan, dan alhamdulillah di sini belum banyak orang karena belum waktunya sholat mungkin ya. Mereka melihat itu beduk, dan akhirnya kembali lagi dia berlari ke sana. Ekspresinya waktu dia Karena tahu sudah jam siang, Mama memutuskan untuk mengambil makan untuk Yahya agar dia bisa minum obat. males guys, langsung nggak mau disuap, malah duduk dia guys, sembunyi. Karena Dikara sulit sekali diberi makan, kami sampai berkeliling di halaman rumah masjid ini dan menjanjikan dia untuk mandi setelah makan, dan akhirnya dia menagih janjinya untuk mandi. Ini kami mandi posisinya di tempat air wudhu di halaman masjid, dan masjid ini luas sekali, banyak sekali tempat wudhunya di mana-mana. Ada juga di dalam WC, tapi ini di luar. Dan akhirnya seperti biasa Dikara itu nggak mau selesai, karena kami mau pulang terpaksa diangkat. Dan ini kami lagi berhenti di rumah makan Pincuran Gadang untuk membeli nasi bungkus, karena menurut teman Papa katanya di sini enak. Jadi kami cobain sekali-kali beli di rumah makan ini. Kami lanjut pulang ke rumah dengan posisi Dikara masih ngamuk-ngamuk tanpa alasan.